Antarmuka program CLO. Halo, di hadapan kita ialah antarmuka program CLO. Dalam tutorial ini saya akan mengulas komponen utama dari antarmuka, seperti jendela 3D dan 2D, perpustakaan, riwayat pengeditan, browser objek, editor properti, dan menu utama, perpustakaan atau library. Kita akan mulai berkenalan dengan antarmuka menggunakan perpustakaan atau library. Itu ada di sisi kiri layar. Perpustakaan dirancang untuk bekerja dengan file yang Anda perlukan dalam proses pembuatan proyek. Ini membantu Anda mendapatkan akses cepat ke folder dan file yang ada di komputer Anda dan di platform Clozy. Di bagian atas perpustakaan, kita melihat 3 tab. Tab pertama dengan bintang dimaksud untuk bekerja dengan file yang ada di komputer pengguna. Tab kedua untuk bekerja dengan file yang disimpan di platform Clozy. Tab ketiga adalah kantong yang dirancang untuk pengunduhan konten tambahan dari platform Connect dan bekerja dengan konten itu. Di sepanjang kursus kami, kita akan bekerja di kebanyakan waktu menggunakan tab pertama, yaitu kita akan menggunakan file yang terletak di komputer. Di sini, dalam perpustakaan telah disertakan folder standar yang diunduh di komputer saat penginstalan program dan berisikan satu set dari berbagai file, avatar, kain, fitting, dan podium standar. Anda akan mengenal secara lebih rinci tentang folder-folder ini dan isinya dalam proses mempelajari tutorial dari kursus kami. Harap memperhatikan bahwa folder-folder ini dan file di dalamnya tidak terletak di program CLO itu sendiri. Mereka ada di hard drive komputer Anda. Terhubung ke perpustakaan hanya untuk dilihat dan memiliki akses cepat ke file untuk digunakan dalam proyek. Untuk melihat dan menggunakan isi folder, klik padanya 2 kali dengan tombol kiri mouse. Isi folder akan muncul di bagian bawah perpustakaan. Untuk masuk ke subfolder, kita juga mengklik kiri 2 kali. Di sini kita dapat mengkonfigurasi tampilan file dan folder dalam bentuk icon seperti sekarang atau dalam bentuk daftar. Saya menggunakan tombol list view untuk menampilkan file dan folder dalam bentuk daftar, atau tombol icon view untuk kembali ke tampilan icon. Jika diperlukan, Anda dapat menyortir file dan folder. Kita tekan tanda panah dan pada daftar drop-down kita pilih name, itu tersusun sesuai urutan abjad. Last modified berdasarkan tanggal pengeditan, size berdasarkan ukuran, type name berdasarkan ekstensi. Dan semua ini juga dapat diatur dalam urutan naik ascending atau menurun descending. Saya akan memilih pengurutan berdasarkan nama dalam urutan menaik. Di sini masih di sebelah kiri, terdapat bilah pencarian untuk file dan folder berdasarkan nama. Di jendela, masukkan nama file atau folder yang diinginkan secara lengkap atau beberapa huruf dan tekan Enter pada keyboard atau icon pencarian. File yang diperlukan akan ditampilkan di bawah. Untuk membatalkan filter ini, tekan tanda silang dan sekali kita kembali melihat semua file dan folder. Untuk menambahkan file yang diperlukan ke area kerja, kita juga mengklik 2 kali tombol kiri mouse. Cara lain ialah mengklik tombol kanan mouse pada file lalu memilih pada menu klik kanan, Add to Workspace untuk menambah ruang kerja. Beberapa tipe file dapat ditambahkan dengan drag dan drop ke jendela kerja. Dengan tombol kiri mouse kami mengambil file, dalam hal ini adalah file avatar dan menyeretnya ke jendela 3D. Melepaskan, maka file ditambahkan. Jika Anda perlu kembali ke folder pada tingkat lebih tinggi, klik kiri mouse 2 kali pada folder dengan 2 titik. Saat Anda mengklik kanan pada file, di menu klik kanan akan tersedia fungsi copy the path menyalin jalur. Jika Anda menggunakannya, yaitu mengklik kiri tombol mouse pada item ini, maka ke clipboard akan disalin jalur ke lokasi di komputer, di mana file atau folder ini disimpan. Anda dapat masuk ke Explore Anda, menempelkan jalur ini ke bilah alamat menggunakan Ctrl+V atau perintah paste. Tekan Enter, dan dengan demikian menemukan dengan cepat lokasi file atau folder ini di komputer. Jika Anda telah mengubah sesuatu di folder yang terhubung ke perpustakaan, misalnya menghapus, menambahkan, mengganti nama file, maka di CLO Anda perlu diperbaharui isi folder ini menggunakan tombol refresh untuk memperbaharui. Untuk kenyamanan bekerja dalam program, Anda dapat setiap saat menambahkan folder apapun yang Anda punya ke perpustakaan yang Anda rencanakan akan sering digunakan dalam pekerjaan, atau Anda ingin punya akses cepat ke folder tersebut langsung dari CLO. Saya menyarankan untuk memulai dengan menambahkan folder dengan pelatihan dari kursus kami yang perlu Anda unduh dari tautan sebelum video ini dan mengekstraknya. Kami akan menggunakan folder ini sepanjang waktu. Untuk menambahkannya di bagian atas perpustakaan, klik tombol Add yang dalam bentuk plus.
Di jendela browser yang terbuka, temukan di komputer Anda folder yang ingin Anda tambahkan. Dalam hal kami, ini adalah folder Basic Course Puska Clue. Lalu tekan Select Folder untuk memilih folder. Folder muncul di akhir daftar pustaka dan sekarang Anda dapat menggunakannya. Masuk ke dalamnya, melihat dan menggunakan file. Saya akan menambahkan folder lain dengan cara yang sama. Di sini Anda dapat menghubungkan sebanyak mungkin yang Anda butuhkan untuk kenyamanan pekerjaan. Folder dapat dipindahkan dalam daftar ini. Untuk ini kami mengambil nama folder dengan tombol kiri mouse dan menyeretnya ke tempat yang dibutuhkan. Untuk menghapus folder dari daftar pustaka, klik kanan mouse padanya dan pilih fungsi Delete untuk menghapus. Saya mengalihkan perhatian Anda pada fakta bahwa di sini folder hanya dihapus dari perpustakaan dan bukan dari komputer Anda, sehingga Anda dapat membukanya kembali kapan saja. Anda juga dapat menghapus folder standar di sini, tetapi saya menyarankan untuk tidak melakukannya karena kita akan sering menggunakannya. Folder di perpustakaan dapat diganti namanya dengan rename jika diperlukan. Tetapi harap dicatat bahwa nama baru hanya dapat muncul di sini di Clue. Nama lama akan tetap ada di hard drive sampai Anda mengganti nama folder melalui Explore. Untuk kembali ke daftar folder standar default, yaitu menonaktifkan semua folder yang ditambahkan, gunakan tombol reset. Jika Anda telah menginstal program untuk pertama kalinya atau pembaruan file dari perpustakaan standar Clue telah tersedia. Di sebelah nama folder standar, Anda dapat melihat icon dalam bentuk lingkaran biru dengan huruf N. Ini berarti bahwa ada pembaruan isi untuk folder ini yang dapat Anda unduh di komputer Anda. Ini akan menjadi file tambahan untuk berbagai folder standar yang akan berguna bagi Anda dalam operasi di kursus kami dan dalam pekerjaan mandiri selanjutnya. Jika Anda ingin mengunduh isi hanya dari satu folder, maka masuklah ke dalamnya. Ubah pada icon view dan temukan file untuk diunduh. Lalu klik icon unduh di atasnya. File akan diperbaharui atau diunduh jika itu adalah file baru. Di sini dalam folder, Anda dapat mengunduh beberapa file sekaligus dengan cara centang file yang Anda butuhkan dan klik tombol download di kanan atas jendela ini. Centang kotak di sebelah tombol unduh jika Anda ingin mengunduh semua pembaharuan untuk folder ini, dan jika Anda perlu menghapus pilihan, lakukan ini dengan tanda silang. Jika Anda ingin mengunduh sekaligus pembaharuan yang tersedia untuk semua folder, gunakan tombol download atau mengunduh di baris favorit. Saya menyarankan Anda untuk melakukan ini sekarang sebelum memulai operasi lebih lanjut di program ini. Hentikan video ini dan unduh pembaharuan yang tersedia untuk Anda. Setelah proses ini selesai, di jendela ini akan dicantumkan semua pembaharuan yang telah dilakukan. Klik OK. Jika dibutuhkan, kita dapat mengubah ukuran jendela perpustakaan, perluas dan persempitnya. Kita ambil garis pemisah antara jendela dengan tombol kiri dan mengatur ukuran yang diperlukan. Juga untuk menambah ruang kerja di jendela kerja utama kita, perpustakaan dapat sepenuhnya diminimalkan dan dilebarkan. Kita melakukannya dengan tanda panah. Saya menyembunyikan perpustakaan, untuk membukanya saya klik pada library. Hal yang sama dapat dilakukan dengan menggunakan kunci pintas Y atau huruf Y pada keyboard. Saya menekan Y dan perpustakaan ditutupi. Saya menekan kembali tombol ini dan ia pun terbuka. Saya akan kembali melampirkan folder kerja dengan latihan ke perpustakaan karena saya telah menghapusnya sebelumnya. Dan membuka latihan pertama, masuk ke folder Basic Course Puska Clue 1 Part 1. 1 Navigation. Dan buka latihan Navigation 01, klik 2 kali tombol kiri mouse. Di jendela pengaturan kita tinggalkan semua sebagai default. Lalu klik OK. Di bagian tengah layar terdapat jendela kerja. Di sebelah kiri adalah jendela 3D dan di sebelah kanan adalah jendela 2D. Di jendela 2D kita membangun dan membuat model item kita. Membuat dan memodifikasi konturnya.
Di jendela 3D, kita memvisualisasikan item pada manekin virtual atau avatar. Setiap area kerja memiliki tool yang secara default terletak di kiri dan kanan area kerja kita. Beberapa tool hanya berfungsi pada jendela yang sesuai, dan beberapa dapat bekerja di area 2D atau 3D. Setiap toolbar memiliki tool dengan fungsi masing-masing, tetapi ada juga tool yang berada di kedua area kerja. Jika kita melihat tanda panah kecil di sudut icon tool, itu berarti ada yang lain di bawahnya. Untuk memilih tool yang berada di bawah yang lain, kita mengklik kiri pada tool yang saat ini berada di atas. Tahan dengan tombol kiri mouse ke bawah hingga muncul daftar tool. Lepaskan tombol kiri, pilih dari daftar tool yang kita butuhkan. Ini dilakukan pada layar kecil, tetapi saya pribadi merasa lebih nyaman ketika instrumen ditempatkan secara terpisah, yaitu tidak dikelompokkan. Anda dapat memisahkan mereka di pengaturan. Saya akan menunjukkan ini nanti. Kita dapat menarik garis pemisah antara jendela untuk menyesuaikan ukuran agar pekerjaan menjadi lebih nyaman dengan tombol kiri mouse yang saya tahan dan seret ke arah yang saya butuhkan. Pada saat yang tepat, Anda dapat beralih untuk menampilkan hanya satu jendela. Klik tombol 3D window di kanan bawah untuk beralih hanya menampilkan jendela 3D. Tombol 2D window adalah untuk beralih ke tampilan jendela 2D. Dan tombol 2D window, 3D window untuk beralih ke tampilan jendela standar biasa kami. Jika Anda kehilangan beberapa jendela dan tidak dapat menemukannya, Anda selalu dapat mengembalikan antarmuka ke tampilan semula menggunakan tombol Reset Layout. Jika tombol on di antara jendela ini tidak terlihat oleh Anda, periksa apakah Anda telah memperluas antarmuka program ke layar penuh. Jika Anda memiliki monitor tambahan, Anda dapat menyematkan dan memindahkan salah satu jendela atau bahkan beberapa jendela ke sana. Ini memungkinkan Anda meningkatkan ruang kerja secara signifikan dan sangat nyaman bagi pekerjaan. Tetapi jika Anda tidak memiliki monitor tambahan, maka Anda tidak perlu melepaskan sematan jendela. Pada setiap jendela kerja, terdapat menu pengubahan tampilan vertikal yang akan sering kita gunakan dalam pekerjaan kita. Mereka memungkinkan penampilan di jendela, apa yang saat ini kita butuhkan untuk bekerja dan menyembunyikan selebihnya. Saya akan memberikan tinjauan singkat tentang mengubah ini. Kita mulai dengan jendela 3D. Quality Render adalah tombol pengubah ketampilan tekstur yang lebih realistis pada jendela 3D. Bayangan dan tekstur akan terlihat lebih baik, tetapi bekerja dalam mode ini memerlukan sumber daya tambahan dari komputer. Jadi tidak disarankan untuk mengaktifkan mode ini jika tidak diperlukan. Schematic Render. Mode penampilan item di jendela 3D dalam bentuk sketsa. 3D Garment Display adalah menu penukaran jenis item. Menyembunyikan, menampilkan detail item, menampilkan atau tidak menampilkan berbagai garis bantu pada item, bagian dalam, alas, benang jahit, peniti, atau garis pengukur pada item. 3D Trim Display. Menu ini berisi pengubah untuk menampilkan peralatan dan detail. Menampilkan, menyembunyikan kancing, bahan perekat, piping, dan elemen detail lainnya. Display Avatar. Di sini Anda dapat mematikan, menghidupkan tampilan avatar, menunjukkan titik letak, dan beralih ke mode pengeditan rangka. Menghidupkan tampilan pengukuran utama dan sejenisnya. Menu tampilan tekstur kain, tampilan realistis timbul, tampilan tekstur tanpa timbul, tampilan monokrom, tampilan semi-transparan, kisi poligonal, mozaik, peta untuk memeriksa kecocokan. Dengan menghidupkannya, Anda dapat mengevaluasi seberapa longgar atau ketat pakaian mereka, apakah ia dapat dipakai. Jenis tampilan avatar dengan tekstur. Berupa jaring poligonal, tampilan monokrom tanpa tekstur. Dan hal terakhir adalah pengaturan ruang kerja jendela 3D, menampilkan sumber cahaya jendela 3D dan render, angin, bayangan, dan kisi jendela 3D. Jendela 2D memiliki pengubah sendiri. Baris pertama dari 2D Sewing Display, di sini terdapat pengubah tampilan jahitan, jahitan dekoratif, kerutan. 2D Pattern Display menampilkan berbagai jenis garis, kelebihan ukuran, gradasi, penyorotan detail yang terkait dengan pengeditan simetris. 2D Information Display. Di sini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan nama detail, label, panjang semua segmen pada detail, bagian, pengukuran penggaris, dan pengarah. Menu tampilan tekstur kain menunjukkan wajah,
belakang, tampilan monokrom, tampilan semi-transparan, tampilan transparan, tampilan jaring poligonal, mozaik, dan menu untuk memblokir garis bentuk detail, garis internal, garis dasar, pengarah. Sebagian besar dari apa yang saya sebutkan masih belum akrab bagi Anda. Saya belum menyarankan untuk menekan pengubah ini. Kami akan mempelajari semua secara bertahap dalam proses pembelajaran, tetapi jika saat mengerjakan latihan ada sesuatu yang berbeda dari apa yang saya miliki di video, maka tindakan ada pada pengubah tampilan ini. Anda mungkin perlu mengaktifkan salah satu tombol ini. Browser Object, Editor Property. Mari beralih ke ulasan dua jendela yang sangat penting yang berada di sisi kanan antarmuka. Di kanan atas adalah Browser Object, Object Browser. Dalam peramban terdapat tab dengan ikon yang memungkinkan kita bekerja dengan berbagai elemen proyek kita. Tab pertama Scene, Adegan. Di sini dalam bentuk daftar, berisikan semua komponen proyek. Tab ini dapat digunakan untuk mengakses dan mengatur elemen yang sulit atau tidak diperbolehkan untuk terhubung dari tempat lain. Misalnya beberapa bagian dari avatar-avatar yang ada di dalamnya. Misalnya gigi dan sejenisnya. Tab berikutnya adalah Fabric, kain. Di sini kita bekerja dengan kain dari proyek kita dan tab ini aktif secara default karena kita paling sering bekerja dengan kain. Tab Button. Di sini kita membuat daftar tombol yang diperlukan dalam proyek dan pengaturannya. Button Hole adalah tab untuk bekerja dengan lubang kancing. Top Stitch. Di sini kita akan bekerja dengan jahitan dekoratif. Puckering, bekerja dengan kerutan. Kerutan adalah yang terbentuk pada jahitan karena kain yang ditarik bersama dengan benang saat menjahit pakaian. Grading, ini adalah tab untuk bekerja dengan gradasi. POM, tab untuk bekerja dengan pengukuran pakaian sebagai ujian, tabel ukuran. Di tab, kita dapat menambahkan elemen baru, membuat salinan elemen yang diatur yang telah ada, menghapus yang tidak perlu. Kita akan mengenal lebih banyak tentang semua tab dan bekerja dengannya lebih jauh di tutorial kita. Di bawah Browser Object terdapat Editor Property, Property Editor. Saat memilih elemen apapun dari proyek kita di Browser Object, atau hanya saat memilih di jendela 3D dan 2D, kita akan melihat pengaturan parameter elemen khusus ini di Editor Property. Editor Property, tampilan dan daftar parameter berubah sesuai dengan elemen yang telah kita pilih, yaitu jika kita mengklik pada kain, di tab Fabric kita akan dapat mengubah properti kain. Jika kita mengklik avatar, kita akan dapat menyesuaikannya. Jika kita memilih detail di salah satu jendela atau bahkan baris terpisah, maka kita mengatur parameter yang sesuai dari elemen ini. Browser Object dan Editor Property memakan cukup banyak ruang layar. Sayangnya, lebarnya tidak dapat dikurangi. Tetapi mereka dapat diciutkan untuk menambah ruang kerja. Ini bisa dilakukan dengan tanda panah. Tetapi jendela-jendela ini terus-menerus digunakan dalam pekerjaan proyek. Saya jarang meminimalkannya dan saya menyarankan Anda untuk meninggalkannya dalam keadaan dibentangkan. Jika Anda perlu menambah ruang kerja, maka lebih baik meminimalkan perpustakaan yang lebih jarang dipakai. Dan juga beralih ke tampilan jendela di mana Anda saat ini bekerja. Menu utama. Di bagian atas antarmuka adalah menu utama program. Jika Anda bekerja dengan Clo untuk Windows, maka menu utama Anda akan selalu berada di atas seperti milik saya. Tetapi jika Anda bekerja di Mac, menu akan keluar saat Anda mengarahkan kursor mouse pada tombol kontrol jendela di sudut kiri atas. Paling sering kita akan menggunakan instrumen, fungsi, perintah, dengan memanggilnya dari toolbar, menu konteks, atau kombinasi tombol pada keyboard. Namun, jika tidak memungkinkan karena suatu alasan, maka menu utama memungkinkan kita untuk melakukan ini juga. Mari kita perhatikan apa saja yang ada di dalamnya. Menu File memungkinkan kita untuk bekerja dengan file. Kita dapat membuat proyek dari sini, membuat proyek, dan berbagai tipe file lainnya. Menyimpan proyek dan file lainnya. Mengimport, mengekspor file dari berbagai jenis program pihak ketiga. Kita dapat menyimpan tangkapan layar dari jendela yang berfungsi dan merekam video, membuka proyek yang baru saja dikerjakan, melihat informasi tentang file, dan menutup program. Menu edit berisi perintah pengeditan standar, undo, mundur satu langkah, redo, maju satu langkah, hapus, salin, tempel, pilih semua,
membalikkan pilihan, dan kita dapat memanggil menu konteks dari sini. Dari menu Garment 3D, kita memiliki akses alternatif ke bagian instrumen di jendela 3D. Dari menu 2D Pattern, kita dapat mengaktifkan beberapa instrumen yang dirancang untuk bekerja di jendela 2D. Menu Sewing berisi instrumen yang berhubungan dengan penjahitan dan instrumen untuk bekerja dengan peniti. Menu Material berisikan daftar instrumen yang berhubungan dengan detail pakaian, menambahkan tekstur dan grafik, fitting, jahitan dekoratif, dan sejenisnya. Tab Avatar memungkinkan kita bekerja dengan avatar standar. Kita dapat menghapusnya dari sini, mengaktifkan instrumen untuk mengukur avatar, memanggil editor untuk ukuran avatar. Kita dapat memanggil auto konvektor untuk avatar lain dan memulai mode pendaftaran untuk sepatu dan rambut baru. Dari menu render, kita bisa masuk ke mode render, di mana kita mengatur dan membuat presentasi akhir proyek kita. Di sini juga beberapa pengubah jendela 3D diduplikasi. Menu display berisi perintah untuk mengubah sudut di jendela 3D. Demikian juga dalam semua poin ini, sebenarnya tombol yang kita miliki di menu pengubah tampilan jendela kerja diduplikasi. Di bagian 3D toolbar dan 2D toolbar, kita dapat mengatur tool mana yang akan ditampilkan di toolbar dan mana yang tidak. Jika Anda mengetahui beberapa tool yang tidak pernah Anda gunakan dalam pekerjaan, Anda dapat menghapusnya dari toolbar agar tidak menghalangi pekerjaan. Tetapi saya sangat menyarankan agar Anda tidak menghapus semua instrumen hingga selesai kursus dan pelajaran. Juga di sini di bagian window, Anda dapat memilih jendela mana dari antarmuka kita yang akan ditampilkan dan mana yang akan disembunyikan. Di menu Preference, Anda dapat membuat pengaturan untuk gizmo, jaring jendela 3D dan 2D, kamera, mode simulasi, GURM, pencocokan pakaian. Tab Setting memungkinkan kita untuk memilih bahasa antarmuka. Kami dan Anda sedang mengerjakan kursus dengan antarmuka bahasa Inggris. Di sini Anda juga dapat memanggil pengaturan pengguna, user setting, pada mana kita akan kembali. Anda dapat menonaktifkan lisensi di komputer ini jika Anda ingin menggunakan program ini pada komputer lain dan menghubungkan plugin. Menu Help berisi tautan ke instruksi, tutorial, dan forum pengguna Clo di situs web resmi. Anda juga dapat memanggil jendela About, di mana Anda selalu dapat melihat dengan versi mana Anda sedang bekerja, serta berapa lama itu berlaku. Riwayat pengeditan atau history. Di sebelah perpustakaan, Anda masih dapat melihat tab History atau riwayat pengeditan dan modular konfigurator. Bekerja dengan modular konfigurator tidak termasuk dalam program khusus dasar kami. Tab History sangat penting, mari kita memperhatikannya. Jendela ini mencatat semua aktivitas yang kita kerjakan dalam proyek, sejak itu dibuka atau dibuat. Aktivitas terbaru ditambahkan di bagian bawah daftar. Kita dapat kembali ke jendela aktivitas dan bekerja dengan perintah undo atau kombinasi tombol kontrol atau Command Z tanpa menggunakan jendela riwayat ini. Ini sebenarnya sama dengan beralih pada satu baris lebih tinggi dalam riwayat. Dengan sesuai itu, perintah redo control atau Command Y ini adalah maju selangkah dalam riwayat. Kita dapat menggunakan perintah langkah maju dan mundur beberapa kali berturut-turut sampai pada aktivitas yang diinginkan. Tetapi jika kita perlu beralih pada beberapa tindakan ke belakang atau ke depan sekaligus dengan cepat, maka kita dapat menggunakan riwayat, karena mungkin kita harus membatalkan sejumlah besar tindakan. Cukup pindah ke atas hingga pada tindakan yang kita minati dalam daftar, dan semua tindakan yang dilakukan setelahnya dibatalkan. Mereka menjadi abu-abu. Tetapi kita dapat berpindah padanya dan memberlakukannya kembali. Jika kita membatalkan sesuatu tindakan dan kemudian melakukan tindakan yang benar-benar baru, maka semua tindakan yang dibatalkan sebelumnya akan ditimpa dan hilang selamanya. Di sini dalam riwayat, kita dapat menyimpan status.
Jika Anda berada pada tahap pengembangan proyek dan berencana untuk membuat lebih lanjut beberapa perubahan serius tetapi tidak yakin dengan konsekuensi, maka Anda dapat menyimpan status saat ini dengan mengklik tombol Add 3D Stage. Status demikian dapat disimpan pada berbagai tahap pekerjaan, itu bisa banyak. Setelah menyimpan status, Anda dapat bekerja di proyek seperti biasa. Dan jika terjadi kesalahan, Anda dapat kembali ke status yang Anda simpan sebelumnya. Anda perlu mengklik 2 kali pada tombol kiri mouse, dan Anda dapat bekerja di proyek dari titik ini. Ketika kita menyimpan proyek, statusnya juga tersimpan. Tetapi perhatikan bahwa daftar tindakan seluruh riwayat ini yang ada di bawah disimpan secara sementara. Penyimpanan dimulai sejak saat pembukaan proyek atau pengunduhan status, dan jika Anda menutup proyek atau mengunduh status baru, maka seluruh daftar tindakan ini akan dihapus. Saat membuka proyek, kita dapat memilih untuk membukanya dengan atau tanpa status. Jika kita menyimpan status, maka item seperti ini akan tersedia dalam pengaturan status 3D. Kita beri tanda centang dan kemudian proyek akan diunduh bersama statusnya. Seperti yang Anda lihat di sini, riwayat kosong, tetapi statusnya tersedia. Jendela tampilan riwayat pengeditan juga dapat diciutkan dan diperluas kapan saja. Beberapa pengaturan pengguna. Dalam tutorial ini, saya juga ingin menunjukkan kepada Anda beberapa pengaturan pengguna yang paling penting, yang dapat Anda buat sebelum Anda mulai bekerja di Klo. Pengaturan pengguna berada di menu Setting, User Setting. Saya akan berbicara tentang pengaturan paling penting saat ini yang diperlukan untuk mulai bekerja di kursus. Selebihnya dapat dibiarkan sebagai default untuk saat ini. Mari kita mulai dengan bagian User Interface. Di sini Anda dapat mengubah satuan ukuran ke satuan yang biasa Anda gunakan. Ini dapat dilakukan di item unit system. Saya menggunakan cm. Sedikit ke bawah, Anda dapat mengatur susunan toolbar, jendela 3D dan 2D. Di baris toolbar 3D dan toolbar 2D, secara default instrumen jendela 3D ada di kiri atau left dan jendela 2D di kanan atau right. Saya merasa nyaman bekerja hanya dengan susunan instrumen seperti itu, sehingga ada lebih banyak ruang kerja dan semua instrumen terlihat. Karena secara vertikal lebih banyak ruang, tetapi beberapa pengguna lebih suka, misalnya susunan instrumen di atas atau top. Bottom adalah susunan instrumen di bagian bawah jendela. Dan mereka juga masih dapat diatur sedemikian agar mereka berada di antara jendela. Anda juga dapat memilih susunan instrumen pada jendela render, tetapi Anda dapat melakukannya saat Anda mulai bekerja dalam mode ini, sementara kita meninggalkannya sebagai default. Saya telah mengatakan bahwa saat menginstal program, instrumen dikelompokkan, yaitu beberapa di antaranya tidak terlihat karena berada di bawah yang lain. Untuk melihat lebih banyak instrumen, mereka dapat dikeluarkan dari grup dengan menghapus tanda centang ini dari grup tools. Ini yang akan saya lakukan. Sedikit ke bawah di bagian ini, Anda dapat mengubah font jika Anda menyukainya. Saya meninggalkannya sebagai default. Selanjutnya, kita memiliki pengaturan susunan warna untuk berbagai garis kerja dan warna teknis untuk tanda mode yang berbeda di mana detail berada. Setelah menyelesaikan pelatihan di kursus, Anda dapat mengubahnya menjadi yang nyaman bagi Anda. Tetapi sampai berakhirnya kursus, kami sepenuhnya menghimbau Anda untuk meninggalkan semua warna sebagai default. Jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk memahami materi kursus. Dengan parameter thickness, Anda dapat menyesuaikan ketebalan garis pada jendela 2D. Secara default, di sini adalah 1 pixel dan garisnya cukup tipis. Jika Anda ingin lebih tebal, Anda dapat menambahkannya. Tetapi saya membiarkannya secara default. Ketebalan ini cukup bagi saya. Line length size, ini adalah ukuran tulisan yang akan berada di sebelah garis saat pengeditan. Jika angka-angka ini terlalu kecil bagi Anda, maka Anda dapat memperbesar ukuran font ini. Namun saya membiarkannya secara default. Saya juga ingin mengarahkan perhatian Anda ke bagian shortcut hotkeys. Di sini Anda selalu dapat melihat, mengubah, menetapkan kombinasi hotkeys baru untuk akses cepat ke fungsi. Semua perintah di sini dikumpulkan dalam daftar perbagian dan di tempat kombinasi tombol diberi tindakan. Anda akan melihatnya.
Anda dapat memilih tindakan di mana hotkeys belum ditetapkan dan menetapkannya. Untuk melakukan ini, Anda hanya perlu beralih ke item ini dalam daftar dan menekan kombinasi tombol yang diinginkan pada keyboard. Kombinasi tombol yang ditetapkan dapat dihapus menggunakan delete atau dengan menekan tombol reset untuk kembali ke nilai standar. Instruksi lebih rinci tentang pengaturan hotkey dapat Anda temukan di file di bawah video ini. Semua pengaturan lain saat ini kita tinggalkan secara default. Selama kursus, jika diperlukan mengkonfigurasi sesuatu, saya akan mengarahkan perhatian Anda ke sana. Tutup jendela pengaturan dengan tombol close. Dan semua yang kita atur di sini akan diterapkan. Jika Anda mengubah susunan bilah instrumen, maka setelah menutup jendela pengaturan, mereka akan disusun dengan cara baru. Karena saya telah memisahkan instrumen dari kelompoknya, maka sekarang jumlahnya lebih banyak di panel instrumen, dan mungkin beberapa tidak muat. Dalam hal ini, Anda cukup menarik kelompok instrumen dengan 2 strip dan memindahkannya ke lokasi lain. Misalnya di baris berikutnya atau bahkan di baris ketiga sebagaimana Anda inginkan. Jika Anda memiliki layar kecil, contohnya 13-15 inci, dan terlalu banyak instrumen tidak muat, maka Anda masih dapat memutuskan untuk mengelompokkan semua kembali. Atau Anda dapat mencoba mengubah resolusi layar di pengaturan komputer Anda. Kita siap bekerja dalam program Clo.